Coba lu bayangin kalau suatu hari lu bangun tidur, terus lu buka mobile banking BCA lu, dan tiba-tiba semuanya tuh lenyap, benar-benar ludas semuanya nggak bersisa. Semua mimpi dan semua hasil kerja yang lu udah bangun selama ini, semuanya hilang dalam sekejap. Apa yang lu rasain? Pasti tentunya stres, frustasi, dan marah rasanya kan? Ya ini terjadi juga sama gue, karena ini gue tuh pernah kehilangan duit sebanyak 100 juta, karena gue tuh nggak punya tujuan yang gue lakuin gitu. Gue cuma rakus duit, tapi duit itu hilang ya gue depresi. Nah, setelah gue pusing 7 keliling, dan semua hasil kerja keras gue semuanya sia-sia. Nah, apa yang gue lakuin? Apakah gue cuma depres? Apakah gue bangkit? Ya tentu gue bangkit. Gue sempat depresi ya sama seminggu, tapi habis itu gue berhasil bangun dan gue berhasil bangkit karena gue percaya dalam diri gue. Gue punya skill dan mindset yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Ini cuma sementara, kejadian ini cuma sementara, dan ini jadi pembelajaran gue supaya kedepannya lebih hati-hati. Ibarat gue itu lagi ditarik pakai ketapel supaya gue meluncur lebih jauh gitu. Nah, jadi gue itu ada 5 langkah yang gue pelajari di sini, yang gue udah pelajari dan gue lakukan supaya gue bisa bangkit seperti sekarang, dan gue udah berkali-kali lipat melipat gandakan uang gue setelah gue kehilangan 100 juta dikarenakan scam. Nah, pertama-tama gue cerita dulu ya sama kalian ya, scam apa yang bisa menimpa gue. Nah, jadi gini ceritanya, waktu itu gue perlu duit, sedikit duit lebih supaya gue bisa enak pas gue jalan-jalan ke Indo. Tapi gini ya, waktu itu gue ditawarin ada kerja di Facebook tuh, kayak kerjaan apa sih namanya, kayak freelance gitu tuh. Nah, ternyata itu disambung ke Upwork gitu. Nah, dari Upwork itu gue apply, dan ternyata kerjaannya itu tuh mudah banget, cuma review-review barang gitu. Nah, ternyata pas gue udah review barang, percobaan pertama gue dapat komisi $200. Dan lumayan, $200 tuh nyata masuk ke rekening bank gue. Nah, tapi setelah percobaan kedua, ternyata mereka itu kasih barang yang mahal, yang dimana harga barangnya itu nggak kira-kira, dan gue udah nggak punya duit untuk bayar. Nah, jadi otomatis gue udah nggak bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut untuk mereview barangnya. Nah, karena gue nggak bisa menyelesaikannya, ya duit gue hilang. Dan gue dimintain duit untuk juga membuat ID pegawainya, dan juga gue dimintain duit karena akun gue diblokir, nggak bisa dibuka, dan uang gue ditahan. Ya, nah di situ total kehilangan gue ya sekitar 100 juta rupiah, dan itu bukan uang yang kecil ya. Nah, tentunya waktu itu gue depresi, gue stres, gue geram, gue pengen malah rasanya, tapi gue nggak bisa apa-apa. Tapi akhirnya gue sadar kalau ini cuma sementara, dan gue pasti bisa bangkit, dan gue pasti bisa melipat gandakan kehilangan gue dan kerugian gue. Nah, bagi kalian punya pengalaman sama kayak gue, coba dong cerita di kolom komen. Nanti gue pengen dengerin, mungkin ada pengalaman yang dapat kerja freelance yang scam, entah dari Facebook, entah dari Upwork, entah dari Telegram. Coba dong chat ke gue, DM di komen, atau nanti gue kasih Instagram gue, kita sharing, sama-sama sharing pengalaman ya di sini ya. Nah, apa langkah yang gue lakukan? Di sini gue akan bagikan modal terbesar yang gua punya itu bukanlah uang tapi mindset. Nah, makanya waktu setelah gue kena kena scam itu, gue itu sadar kalau gue tuh masih punya ilmu, skill, dan mindset yang nggak bisa dicuri orang. Makanya pas gue harus mulai dari awal, gue lakuin tanpa gengsi, yaitu gue mulai dengan cara jualan dulu atau kerja dulu. Walaupun gue punya kerja full time, tapi waktu itu gue side hustle cuma, itu kan gue nguber. Kalau di New Zealand tuh Uber, kalau di Indonesia tuh Grab atau Gojek. Grab atau Gojek tuh gue cuma 2 hari seminggu biasanya, karena gue capek udah kerja full time. Tapi karena gue kehilangan duit, gue butuh duit waktu itu, jadi akhirnya gue melakukan 5 hari seminggu untuk nguber. Jadi setelah gue selesai kerja full time, sorenya gue nguber setiap hari selama kurang lebih 5 bulan, sampai gue kagak tahu tuh gimana caranya gue bisa mengembalikan uang sebesar 100 juta tersebut, supaya gue bisa melunasi utang gue, dan juga gue bisa mengembalikan kerugian gue juga. Dan gue pengen ngebangun juga financial freedom ya. Nah, di fase 0 ini yang gue butuh itu bukanlah aliran uang, tapi supaya uang yang gue punya itu adalah gue itu
punya napas untuk menjalani hidup gue dulu sampai gue settle. Nah, gue itu butuh cash flow yang bisa mensupport gue. Apa yang gue lakukan ya, selain gue lebih rajin untuk ngubah, gue juga buka jasa affiliate, gue juga PO makanan, gue juga buka sampai buka usaha cuci mobil lah ya, apapun itu yang penting halal dan cepat. Nah, ini masuk ke langkah kedua karena ini sesuai dengan apa yang gue lakukan. Itu gue harus bikin side hustle atau side income yang scalable. Karena di sini begitu gue punya pemasukan dan yang bisa gue tabung, gue itu nggak senang-senang dulu. Di tahap ini gue compound capital gue, jadi mesin kecil lainnya dengan skill yang gue punya. Contohnya gue affiliate marketing, komisi 10-20%, freelance, tapi bukan yang bodong ya. Ini gue freelance apapun itu, ya dengan copywriting nggak apa-apa, atau misalnya editing juga nggak apa-apa, apapun itu, atau gue translator juga nggak apa-apa. Terus gue juga jual ebook, gue ngonten kayak gini juga karena gue kepikiran waktu itu gue harus ngonten gini ya supaya gue bisa membantu banyak orang gitu. Bukan cuma buat dapat AdSense, tapi supaya gue bisa membantu banyak orang dan menambah skill hidup gue kalau gue terus berbagi ke banyak orang melalui platform YouTube atau TikTok gitu. Karena di fase ini bukan untuk kaya, tapi memperbanyak cash flow kalian yang masuk ke diri kalian, yang masuk ke dompet kalian supaya banyak uang yang bekerja untuk kalian. Langkah ketiga, banyak orang yang bilang ya, kalian itu harus berinvestasi ketika udah punya capital yang tebal. Tapi mentalnya belum siap bangkrut dan mentalnya tuh belum siap di sini. Pas capital dan profit gue mulai tebel, apakah gue langsung mulai investasi seperti banyak orang bilang? Enggak, tentunya enggak, no. Gue itu bangun dulu emergency fund gue atau dana darurat dan tabungan gue. Setelah gue punya tabungan darurat sekitar 3-6 bulan pengeluaran bulanan gue, atau kalau yang udah berkeluarga 6-12 bulan, nah itu lu baru boleh investasi. Karena investasi itu harus pakai uang dingin, bukan uang panas. Ingat, uang nganggur yang selalu siap hilang. Karena sukses itu butuh waktu dan ketenangan mental itu harga mati. Dana darurat itu membuat lu punya fondasi ketika lu ada di situasi darurat. Entah lu sakit, entah lu kena scam kayak gini, lu masih punya duit. Jangan bener-bener duit lu hilang, lu nggak ada fondasi sama sekali, ya lu hancur saat itu. Gue belajar dari kesalahan gue karena gue nggak punya dana darurat saat itu. Atau dana darurat gue bener-bener tipis sekali waktu itu. Nah, makanya buat apa kita bangun rumah tapi nggak punya fondasinya. Makanya gue sama kayak gue punya uang tapi kalau gue nggak punya fondasi yang kuat, buat apa? Gitu. Gimana gue mau financial freedom? Nah, masuk langkah selanjutnya, baru gue investasi dan trading dengan risk management yang kecil dulu, yang konservatif. Akhirnya setelah gue punya dana darurat 6-12 bulan, baru gue masuk ke ranah trading dan investing. Waktu itu gue masuk dulu ke emas dan perak, baru gue mulai ke saham blue chip seperti BCA, Tesla, Apple, baru abis itu gue masuk ke kripto, tapi awalnya Bitcoin, Ethereum dulu, baru yang koin-koin kecil ya seperti Mincoin atau yang lain-lain. Nah, tapi gue tradingnya itu dengan resiko risk per trade-nya itu sampai 2% modalnya gue doang. Dan ini uang dingin ya, bukan uang panas. Dan gue tuh profit konsisten, kecil ya, walaupun kecil nggak apa-apa, tapi daripada gue jackpot, tapi yang lainnya hilang gitu. Nah, gue trading itu dengan cara konservatif untuk dipakai menambah modal investasi. Jadi dari interestnya itu, dari keuntungannya, gitu gue putar lagi, gue compound lagi supaya gue bisa menambah modal investasi gue supaya uang gue juga bertambah banyak. Nah, hasilnya apa? Hasilnya ternyata duit gue bertambah terus dan ternyata 100 juta itu kembali dan gue bahkan bisa mengkompound 100 juta itu menjadi 2-3 kali lipat. Dan itu bisa menjadi tabungan dan juga untuk kedepannya supaya gue bisa pulang ke Indonesia untuk bisa membantu kalian semua ya untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Karena dengan tabungan gue ini, gue harap gue bisa membantu banyak orang gitu. Gue pengen membangun sekolah, membangun fasilitas kesehatan di daerah yang terpencil di Indonesia supaya bisa membantu banyak orang. Seperti Bro Timothy, gue tuh terinspirasi dari Bro Timothy ya, yang membangun sekolah di Sumba, di
di mana gitu, di NTT. Pokoknya gue pengen banget kayak Bro Timothy bisa membantu banyak orang. Karena di sini yang gue lakuin itu adalah leverage. Leverage itu adalah percepatan pertumbuhan modal. Yang inget ya, kalau lu trading itu bukan karena lu pengen judi, tapi lu itu sebagai percepat pertumbuhan modal. Itu adalah faktor kali, bukan faktor tambah. Nah, setelah itu gue belajar deh, sambil belajar ilmu-ilmu bisnis, gue dengerin podcast-podcast kayak begini ya, supaya gue tuh juga berkembang dalam diri gue. Karena gue nggak mau ilmu gue tetap di situ-situ aja, tapi gue mau ilmu gue juga berkembang. Semakin gue tua, gue harus lebih baik daripada sebelumnya. Semoga manfaat. Thank you for watching and see you in the next video.